Shalom alaihim. Ya, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Di saat ini kita akan belajar, ya, kita akan pahami firman Bapak Yahweh dengan materi yang saya beri judul Jalan Menuju Identitas Sejati. Kita baca di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ya. Demikian firman Bapak Yahweh. Dan dia bangun pada malam itu. Dia adalah Yakub atau Yakub. Lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya. Dan dia menyeberang di penyeberangan Yabok. Dan dia membawa mereka dan menyeberangkan mereka melintasi aliran sungai itu, dan dia menyeberangkan apa yang ada padanya. Maka Yakub tertinggal sendirian, dan seseorang bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, lalu dia memukul pangkal pahanya, sehingga pangkal paha Yakub terpelecok dalam pergulatannya dengannya. Lalu dia berkata, "Lepaskanlah aku, karena fajar telah menyingsing." Tetapi dia menjawab, "Aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku." Dan dia bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab, "Yakub." Dan dia berkata, "Namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang." Dan Yakub bertanya dan berkata, "Aku mohon, katakanlah namamu." Tetapi dia berkata, "Mengapa engkau menanyakan mengenai namaku ini?" Dan dia memberkatinya di sana. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Dan matahari terbit atasnya pada saat itu melewati Peniel, dan dia menjadi pincang pada pangkal pahanya. Oleh karena itulah sampai sekarang ini Bani Israel tidak makan urat paha yang ada pada pangkal paha, karena dia telah memukul pangkal paha Yakub pada ototnya. Demikian firman Bapak Yahweh. Ya Bapak Ibu, sama seperti kita tahu bahwa Yakub atau bahasa Ibraninya Yaakov, ya, menjadi Israel atau menjadi Israel, Bani Israel yang sekarang tercatat dalam Kejadian 32 ayat 28 yang tadi kita baca. Ya. Nah, ketika Yakub bergumul dengan seseorang yang kemudian dipahami sebagai malaikat atau perwujudan Elohim, dan setelah itu namanya diubah menjadi Israel atau Israel. Makanya dari keturunan Yakub sampai sekarang bangsa Israel ada. Kemudian kita garis bawah ya nama Israel. Nama Israel atau Israel terdiri dari dua bagian. Satu, nama Yisra atau Isra. Isra itu atau sebutannya Sarah. Ya, lalu kemudian El di belakang itu Elohim. Nah, jadi jika disimpulkan maknanya yaitu dia yang bergumul dengan Elohim, atau Elohim memerintah, atau pemenang bersama Elohim. Nama Israel itu, ya. Ini Bapak Ibu. Nah, kenapa walaupun dia tidak secara kebetulan Bapak Ibu, bahwa di dalam kata Isra tambah El yang kemudian dijadikan Israel atau Israel ada mengandung nama Sarah. Sarah itu siapa Bapak Ibu? Istrinya Abraham, berarti neneknya Yakov. Ya, neneknya Yakov. Jadi tidak secara kebetulan, karena ketika Sarah juga untuk mendapatkan Ishak atau Ishak itu dia juga bergumul, ya. Dia bergumul umur 90-an baru dia mendapatkan anak. Itu umur yang sangat lama Bapak Ibu. Sudah tua, bahkan dia pun tertawa, tidak menyangka umur tua gini bisa mengandung. Iya,
Secara medis itu sudah tidak bisa memang, ya. Tapi kalau Bapak Yahweh yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Nah, begitulah. Maka di sini ada dua kata, yaitu Sarah dan Elohim. Jadi jadinya Yisrael atau Israel sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, kalau nama Yakov Bapak Ibu dalam pengertian bisa seorang penipu, ya, bisa juga pemegang tumit karena dia anak kembar tapi dia nomor 2 setelah Esau. Nah, jadi ketika keluar dia memegang tumit kakaknya Esau. Nah, tapi nama Yakub sebenarnya tidak hanya bermakna negatif. Ada salah satu ketika saya cari, dia punya maknanya pertolongan dari Tuhan. Nama Yakub atau Yakov, ya, dia punya makna lain selain bahwa dia itu penipu atau pemegang tumit. Nah, nama Yakov, ya, nama Yakov menggambarkan karakternya dia, ya, karakternya dia. Kenapa? Karena dia itu suka tipu-tipu segala sesuatu itu dengan kedagingannya. Yang pertama tuh dia mencuri hak kesulungan kakaknya Esau dengan hanya sepiring kacang merah, ya. Itu dia punya tipu muslihat untuk mendapatkan berkat, ya, untuk mendapatkan hak kesulungan. Tukar hak kesulungan cuma dengan sepiring kacang merah. Yang kedua, dia menipu ayahnya Ishak, ya, untuk mendapat berkat dengan memakai bulu domba supaya Ishak tahu bahwa ini Esau, anak kesayangannya Ishak, ya. Kalau Ribka kan punya anak kesayangannya Yakub. Nah, yang kemudian si Yakub ini selalu mengandalkan siasat, yang tadi saya bilang siasat, lalu lebih banyak bermain dengan logika. Dia putar otak bagaimana dia bisa diuntungkan, ya. Jadi bukan soal keimanannya, apa yang menguntungkan dia itu yang dia bikin, ya. Jadi mencerminkan betul-betul kehendak dia, apa yang dia inginkan. Dia tidak pusing nanti ini dosa atau tidak dosa, tapi itu yang dia lakukan supaya bisa menguntungkan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika dia bergumul dengan, saya bilang malaikat, ya, yang di dalamnya ada keilahian Bapak Yahweh di dalam sosok malaikat itu. Karena kalau kita bilang Yakub bergumul dengan Tuhan, masa Tuhan bisa kalah? Sebenarnya kan juga tidak. Dengan malaikat pun juga tidak mungkin malaikat kalah. Tapi ada rencana besar Bapak Yahweh, ya, terhadap Yakov. Nah, oleh karena itu Yakov sampai fajar menyingsing dia tidak melepaskan si sosok malaikat ini. Makanya dia dipukul pada pangkal pahanya, ya. Bapak Ibu lihat di sini, ini nih dibilang pangkal paha ini, ya. Jadi itu kelemahan siapa saja, ya. Seorang manusia dipukul pada pangkal paha selesai, ya. Dia mau kuat apa, kuat tahan pukul, tapi dipukul pada pangkal paha, itu dia titik lemahnya. Bukan laki-laki perempuan, di situ titik lemahnya di pangkal paha. Makanya tadi Firman bilang sampai sekarang bangsa Israel tidak makan paha di bagian pangkalnya, tidak, karena berkaca dari kejadian Yakov. Nah, di situ kita melihat bahwa kelemahan itu yang Tuhan mau goncangkan, kelemahan itu, ya. Di situ tanda untuk nanti Tuhan merubah identitas kita, ya. Di situ Tuhan mengajarkan bahwa kemenangan yang sejati adalah perjumpaan dengan Tuhan dan ketundukan diri terhadap Tuhan, ya. Menceritakan pergumulan Yakub dengan malaikat itu menceritakan bahwa Yakub tidak mau kalah. Dia tidak mau melepas, dia merasa dia diri kuat, kan? Dia tidak mau melepas, dia punya ego,
Dia tidak mau melepas dia punya kekuatan secara fisik. Dia tidak mau melepas dia punya kesombongan bahwa saya kuat. Oleh karena itu harus dipukul pada pangkal paha, karena di situ kelemahannya. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kita sok-sokan kuat, ya. Menghadapi masalah kita kuat, menghadapi masalah kita kuat. Nah, pada saatnya Bapak Yahweh akan memberikan teguran kepada kita kalau kita terus masih dengan kedagingan kita. Suatu saat Bapak Yahweh kan dalam tanda kutip ya pukul kita pada pangkal paha. Entah itu dengan sakit penyakit, entah itu dengan masalah rumah tangga, entah itu dengan masalah di rumah tangga, entah itu masalah perekonomian, ataupun permasalahan yang lain. Sebenarnya saat itu Bapak Yahweh sebentar memukul kita di bagian pangkal paha untuk kita sadar bahwa kita ini manusia-manusia yang lemah. Jadi jangan sok-sokan di muka Bapak Yahweh. Ya, kita mau sombong sampai sejauh mana? Ya, yang tadi dikatakan cuma penundukan diri di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Nah, Yakub ini Bapak Ibu, lanjut. Yakub adalah gambaran manusia lama yang mencoba mengendalikan hidup dengan kekuatan sendiri. Kita dulu adalah manusia-manusia lama Bapak Ibu. Ya, kita dulu sebelum mengenal Bapa Yahweh dalam Yesua, kita adalah manusia-manusia lama. Kita manusia yang tidak tahu bagaimana kita menjalankan Torah. Kita tidak tahu bagaimana menjalankan Sabat. Kita tidak tahu bagaimana menjalankan 7 perayaan. Kita tidak tahu bagaimana makanan yang kosher dan tameh, dan banyak hal lagi Bapak Ibu. Tapi kemudian Tuhan mengubah kehidupan kita dengan masing-masing punya proses. Ada orang mengenal Tuhan dengan cara sakit, ada orang mengenal Tuhan dengan cara permasalahan hidup. Nah, masing-masing mengalami itu yang dibilang masing-masing mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Cara Tuhan memanggil itu seperti apa? Ya. Nah, Tuhan mau kita hidup yang baru seperti Yakub. Ketika dia jadi Yakub dan diubahkan namanya menjadi Israel, maka dia adalah pejuang-pejuangnya Bapa Yahweh. Dia adalah pemenang dalam segala masalah. Maka dari itu, gambaran Yakub adalah gambaran manusia yang lama. Gambaran Israel adalah gambaran manusia yang baru. Sama seperti kita, hidup baru menjadi manusia yang baru dengan karakter yang baru ketika kita dibaptis. Di situ kita mulai mengulangi perubahan hidup kita. Ya, kalau di perjanjian lama itu Yakub atau Yakub, ya, dari Yakub menjadi Israel, dia mengalami perubahan hidup, perubahan karakter. Tapi kemudian ketika diberi kerasa atau di perjanjian baru, kita diubahkan melalui baptisan kudus. Baptisan di dalam nama Bapa Yahweh, Yesua HaMashiach dan Roh Kudus. Bukan Alibaba dan yang lain-lain, bukan. Itu baru kita diubahkan menjadi identitas yang baru. Ya, makanya tadi judul kita Jalan Menuju Identitas yang Sejati. Disitulah jalan kita Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita, masih pakai kita punya karakter diri yang lama lalu bilang kita hidup baru. Tidak bisa. Hidup baru adalah membuang kedagingan kita. Hidup baru adalah kita meninggalkan hidup kita yang lama dan masuk dalam hadirat Bapa Yahweh, mengubah hidup kita supaya kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita juga diberkati oleh Bapa Yahweh. Ya. Nah, perjumpaan Yakub dalam pergumulannya dengan malaikat Tuhan itu merupakan titik balik. Ya, dia bilang dia sudah melihat wajah dengan wajah, ya. Ya, wajah cerminan ilahi, cerminan Tuhan di dalam malaikat Tuhan. Karena sampai di sekelas Musa pun tidak bisa lihat Tuhan muka dengan muka. Kalau lihat Tuhan muka dengan muka pasti mati. Ya, yang kalau dengan Musa Tuhan cuma kasih tunjuk punggung. Nah, yang Yakub lihat itu adalah perwujudan Tuhan di dalam malaikat. Ya, perwujudan Tuhan di dalam malaikat. Nah,
disitulah di Peniel, kemudian dia namakan tempat itu Peniel. Jadi melihat wajah Tuhan, atau di situ ada Tuhan. Nah, di situ titik lemahnya Yakub. Kenapa? Kalau kita baca dari pasal sebelumnya, pasal 31 atau pasal di atasnya, dari ayat 1 menceritakan bahwa ini lagi perjalanan Yakub untuk menemui Esau. Bahwa Yakub benar-benar takut bertemu dengan Esau, karena dia tahu bahwa ketika ketemu nih mati sudah di depan, pasti mati, karena dia tahu karakternya Esau. Ya jangankan Yakub, sekelas Nimrod saja Esau bunuh, ya kan? Kalau kita lihat baca di kitab kitab Yaser, Esau itu yang membunuh Nimrod dengan panahnya. Makanya kenapa dia lari tergopoh-gopoh, orang Ambon bilang Hosa, lalu kemudian ditawari kacang merah oleh Yakub. Itu dia baru selesai bunuh Nimrod, seorang raja besar di Babel. Nah, itu berarti betapa perkasanya itu Esau. Makanya ketika dia mau ketemu dengan Esau, si Yakub, dia mengutus orang dulu, kemudian menyiapkan harta benda dengan domba-domba dan kambing-kambingnya, ya, dengan dia punya semua harta. Supaya apa? Meluluhkan hatinya Esau. Padahal Esau memang datang untuk ketemu dengan Yakub. Nah, disitulah bisa melihat bahwa Yakub itu lemah. Itu berarti kita juga tidak bisa mengandalkan kita punya kekuatan diri sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melangkah. Karena segala sesuatu ada dalam rancangan Bapa Yahweh. Nah, jadi dalam pergumulan itu ada hal-hal yang dilakukan oleh Yakub. Yang pasti dia tadi minta berkat, ya kan? Dia minta berkat. Kemudian hidupnya setelah pergumulan dengan malaikat Tuhan, dia tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Dia sudah menjadi seorang Israel, nama yang baru, ya. Dia tidak lagi menjadi seorang penipu. Dia tidak lagi menjadi seorang yang suka mencari keuntungan dengan siasat-siasat yang dipetapa, ya. Tapi dia semakin merendahkan hatinya, ya. Nah, oleh karena dia sudah merendahkan hatinya, maka Tuhan juga melemahkan hatinya Esau, yang tadinya mungkin awal dari rumah hendak untuk menghabisi Yakub, tapi kemudian Tuhan meluluhkan hati Esau. Dia mau ketemu dengan adiknya Yakub. 14 tahun mereka pisah, ya kan? Ketika Yakub lari, dia kan tinggal di Laban 7 tahun. 7 tahun untuk dapat Rahel, tapi kemudian Laban berikan dia Lea. Kemudian kerja lagi 7 tahun lagi baru dapat Rahel, ya kan? Nah, jadi sudah sangat lama mereka tidak ketemu. Disitulah cara Tuhan, ya. Ketika kita tenang di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita penundukkan diri, maka siapapun musuh kita akan luluh dengan sendirinya, ya. Tanpa kita harus menceritakan kejelekan, tanpa kita harus beradu fisik dengan orang itu, tapi Tuhan bisa mematahkan kuasanya. Tanpa kita harus berganti-ganti saling memaki, Tuhan bisa meluluhlantahkan musuh-musuh kita. Yang penting kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau ikut apa yang menjadi teladan dari Yeshua HaMashiach. Nah, yang berikut Bapak Ibu, di dalam pergumulan dan peristiwa di Peniel, di dalam peristiwa di Peniel ada beberapa hal yang harus kita lihat, ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal di situ menceritakan adanya transformasi karakter, ya, transformasi karakter. Yakub diubah dari seorang penipu menjadi pribadi yang berani untuk menghadap
Tuhan, berani untuk bergumul dengan Tuhan, berani untuk meninggalkan kehidupannya yang lalu, berani untuk meninggalkan kesombongannya, egoisnya, berani untuk meninggalkan tipu tapa yang selama ini dia bikin. Ya, karena disitulah ada proses pertobatan. Yakub mengalami pertobatan ketika bergumul dengan malaikat Tuhan. Kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh. Ya. Nah, setelah pembaptisan itu, makanya kita jalani hari-hari kehidupan kita sesuai dengan karakternya Yesua. Jangan lagi kita ambil karakternya Yakub yang dulu. Sama saja dengan setelah kita mandi, kita main becek, ya kan? Kita mandi, kita becek lagi, kita mandi, kita becek lagi, kapan bersihnya? Tuhan mau kita berubah. Berubah itu berubah yang betul-betul. Ya, berubah secara karakter, berubah secara iman. Kalau dulu iman kita ragu-ragu, sekarang iman kita betul-betul iman yang pantang mundur. Ya, iman kita yang betul-betul di hadapan Bapa Yahweh kita dilayakan. Nah, itu simbol pertobatan secara sejati dan transformasi identitas yang dilakukan oleh Tuhan sendiri terhadap Yakub. Itu pula yang kita alami. Kita sekarang ini, kita sementara mengalami transformasi hidup, transformasi karakter. Nah, yang karakter masih dalam tanda kutip, dagingnya masih tinggi, segera dirubah. Karena kita sudah mengalami perubahan identitas yang baru, identitas yang sejati di dalam nama Bapa Yahweh. Nah, oleh karena itu, iman bukanlah tentang siapa kita di masa lalu, tetapi siapa kita ketika kita diubahkan oleh perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak lagi melihat masa lalu. Ketika Dia kasih bersih, selesai. Tuhan tidak kasih bersih lalu kemudian Tuhan bilang, ingat kamu punya masa lalu. Oh, tidak seperti itu. Yang bikin hal itu cuma si Satan, karena dia tukang mendakwah. Dia akan mencungkil kita punya masa-masa lalu supaya kita terus terkungkung dalam masa lalu kita yang penuh dosa. Tapi kita sudah disucikan, sudah dimurnikan di dalam darah Yesua Masia. Kita sudah ditransformasikan melalui baptisan yang kudus. Oleh karena itu Tuhan tidak lagi melihat masa lalu kita. Anda mau seburuk apapun masa lalu, Tuhan akan tinggalkan itu. Mari lihat ke depan, tatap ke depan, hidup yang baru, identitas yang baru, supaya pergumulanmu dijawab oleh Bapa Yahweh. Ya. Kemudian yang kedua, proses pergumulan yang terjadi di Peniel itu proses bergumul dalam doa. Ya. Kalau kita transformasikan sekarang dalam bahasa sekarang, Yakub sementara berdoa. Bapak Ibu ketika dalam masalah, Bapak Ibu bergumul atau tidak? Ya, namanya bergumul. Iya kan? Bergumul dalam bentuk apa? Doa. Orang tua-tua bilang, tikang lutu par Tuhan. Iya kan? Itu kita sementara bergumul. Sama seperti Yakub sementara bergumul dengan malaikat Tuhan. Disitulah kita punya kesempatan untuk mengalami pertobatan. Ya. Ini mencerminkan perjuangan rohani yang mendalam dan tidak menyerah sampai Tuhan memberkati kita. Bergumul dan bergumul terus. Kalau Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan tidak mau jawab doa kita. Ya, Tuhan lihat dua hal: waktu dan kesiapan hati kita. Tuhan lihat bahwa waktunya tepat atau tidak. Tuhan lihat bahwa kita siap atau tidak menerima jawaban Bapak Yahweh. Jangan ketika Bapak Yahweh berikan jawaban, kita anggap biasa. Oh bukan, ini karena saya, ini karena saya. Padahal itu mungkin Tuhan sudah memberikan jawaban. Makanya kalau jawabannya belum datang atas setiap masalah kita, kita sabar dan menunggu. Karena dua yang tadi saya katakan, waktu dan kesiapan diri kita. Waktu yang tepat, pasti kita bersyukur. Kesiapan diri kita yang baik, baru Tuhan menjawab. Supaya kita juga bersyukur bahwa ini karena Tuhan, bukan karena saya. Atau bukan karena si A, bukan karena si B. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah,
Kadang berkat tidak datang tanpa pergumulan. Benar Bapak Ibu? Berkat tidak datang tanpa pergumulan. Kita harus bergumul dulu. Ya, sama dengan kita kerja dulu baru dapat gaji. Tidak mungkin kita duduk ongkang-ongkang kaki kayak Abu Nawas, lalu kemudian tiba-tiba man turun dari langit. Nah, Yakub bergumul sepanjang malam. Kadang berkat tidak datang tanpa pergumulan, tetapi dalam pergumulan itulah Tuhan membentuk kita menjadi sempurna. Ya, Yakub bukan orang yang sempurna, tapi dari Yakub maka muncul bangsa yang besar sampai sekarang. Ya, Israel, sebuah negara yang di kawasan Timur Tengah luasannya tidak besar, dikelilingi oleh negara-negara musuhnya. Tapi apakah mereka bisa mengalahkan Israel? Sampai sekarang tidak bisa. Ya, serangan bertubi-tubi dari mana pun tidak bisa. Karena memang Yakub sudah dinubuatkan, dia bukan orang yang sempurna. Ingat Bapak Ibu, Tuhan panggil seseorang. Saya mau katakan, Tuhan panggil seseorang bukan karena orang itu sempurna. Ya, Tuhan panggil dalam pelayanan, Tuhan panggil dalam pekerjaan Bapak Yahweh, bukan karena orang itu sempurna lalu karena Anda sempurna, ya, Anda sudah lolos fit and proper test, Anda sudah lolos interview, baru Anda dipilih. Tidak. Tuhan kita tidak seperti itu. Justru Tuhan mengambil orang-orang yang tidak sempurna untuk disempurnakan. Kita orang-orang yang tidak sempurna Bapak Ibu, tapi Tuhan mengubah kita untuk menjadi orang-orang yang sempurna. Ya, Musa bukan orang yang sempurna, dia gagap. Ya, Daud apalagi, Tuhan tahu dia akan bersinar, tapi Tuhan pilih dia. Dari Daud lah muncul Yeshua HaMashiach. Iya kan? Dari Yakub lah muncullah 12 suku bangsa Israel yang tersebar di seluruh muka bumi, yang tidak bisa dikalahkan. Bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Ya, mungkin dia punya wilayahnya kecil, tapi dia punya otaknya besar. Ya, dia punya teknologinya besar. Yang belum ada di negara-negara lain, Israel sudah punya. Ya, karena mereka bangsa yang diberkati. Karena kenapa? Waktu pergumulan, Yakub minta berkat. Jadi memang diberkati. Nah, kita sebagai Israel rohani, kita juga kecipratan berkat itu. Berkat dari Abraham, janji Bapak Yahweh dengan Abraham, janji Bapak Yahweh dengan Ishak, janji Bapak Yahweh dengan Yakub, dan kita terima sampai saat ini. Ya. Makanya tadi awal saya katakan, kita dengan Israel seperti potong di kuku rasa di daging. Ya, Israel berperang di sana, kita yang gregetan di sini. Rasa-rasa kita mau terbang ke sana sih. Ya. Karena itulah, kenapa? Keterkaitan secara alam rohani kita. Ya, kita sudah disatukan, dietenkan dengan zaitun yang asli. Jadi kita bukan lagi zaitun liar, kita bukan lagi tanaman-tanaman yang merambah liar, tapi kita sudah jadi satu dalam tanaman yang asli. Karena kita menyembah Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Mereka berteriak Yahweh, kita berteriak Yeshua, sama atau tidak Bapak Ibu? Sama. Ya kan? Makanya kita sudah menjadi Israel yang asli, walaupun kita bukan warga Israel. Nah, yang ketiga, Yakub diberikan identitas baru dalam Tuhan. Nah, identitas baru itu berarti karakter baru, nama juga baru, ya. Dari Yakub menjadi Israel. Nah, bahkan Yakub diberi identitas, diberi suatu kekuatan kepemimpinan, ya, untuk memimpin bangsa yang kemudian bangsa itu lahir menjadi bangsa yang besar. Bukan karena manipulatif, tapi karena panggilan Elohim. Ada misi Bapa Yahweh, rencana Bapa Yahweh di dalam Yakub. Kenapa Bapa Yahweh tidak pilih saja Esau? Esau kan tidak tipu tapa. Esau tidak menipu, dia punya ayah. Yang tipu ini Yakub. Yang tipu Esau malah juga Yakub. Tapi kok kenapa yang diberkati itu Yakub? Ya.
Yang namanya Tuhan pilih orang itu tidak salah. Kita tidak bisa menilai seseorang dengan mata manusianya kita. Kita mungkin bisa bilang orang itu tidak baik, karakternya tidak baik, ya. Tapi di mata Tuhan dia bisa saja dipilih, ya. Makanya kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena kenapa? Kehidupan kemanusiaan kita masih ada banyak kelemahannya. Kita cerita orang punya kelemahan, orang juga pasti akan cerita kita punya kelemahan, Bapak Ibu. Iya kan? Kita cerita orang punya tidak baik, pasti orang cerita kita punya tidak baik juga. Makanya masing-masing kita menyadari diri kita bahwa di dalam diri kita mau mengalami perubahan identitas, mengalami perubahan karakter, harus hidup di dalam Tuhan. Ya, lanjut. Dalam Hamasia, ya. Dalam Hamasia kita juga menerima nama baru, bukan budak dosa tapi anak-anak Elohim. Ya, kita dulu budak dosa. Setelah kita dimurnikan dengan darah Yesus Hamasia, dan setelah kita mengalami pembaharuan kehidupan kita melalui baptisan kudus, maka kita adalah anak-anak Elohim. Ya, Roma 8 ayat 15 sudah menegaskan itu, Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus khawatir? Ya, kembali kepada pilihan kita masing-masing. Masih mau tidak hidup dalam dosa, atau masih mau tidak hidup sebagai Yakub, seorang penipu? Nah, yang berikut, yang keempat. Yang keempat adalah tanda kepemilikan dan tujuan. Ya, dengan nama Israel, Yakub menjadi simbol umat pilihannya Bapa Yahweh. Ya. Ini mencerminkan tujuan hidup menjadi bapa leluhur dari bangsa yang hidup dengan perjanjian bersama dengan Tuhan. Ya. Disitulah enaknya. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan mengingkari janjinya. Makanya kita dapat janji itu sampai sekarang. Yakub meminta berkat, ya. Abraham meminta berkat, kita juga yang dapat berkat itu sampai sekarang. Sesusah-susahnya kita, Bapak Ibu, pasti ada berkat, ya. Pengalaman pribadi, pengalaman spiritual masing-masing, itu Bapak Ibu yang lebih tahu. Bagaimana ketika dalam kondisi-kondisi yang terpuruk, kondisi-kondisi yang manakala kita lagi lemah, ya, kondisi-kondisi di mana lagi tidak punya pengharapan, di situ ada pengharapan di dalam Bapa Yahweh. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan kita, Tuhan yang sungguh perkasa, Tuhan yang maha hadir, ya, bukan manusianya, Tuhannya yang maha hadir dalam setiap kesempatan kita. Ya, dalam setiap situasi kita, Tuhan ada di situ. Dia mau melihat kita sampai sejauh mana ketaatan kita, ya, sampai sejauh mana penundukan diri kita. Tuhan tidak akan memberkati orang yang tinggi hati. Tuhan tidak akan memberkati orang yang sombong. Ya, contohnya cuma Saul, karena kesombongan dia jatuh. Karena kesombongan Tuhan mengambil urapan daripada dia, diberikan kepada Raja Daud. Itu salah satu contoh. Jadi ketika kita sombong, jangan berharap Tuhan mau memberkati kita. Mungkin kita lihat banyak orang sombong diberkati, ya, diberkati bisa banyak hal, diberkati dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam. Itu berkatnya tidak akan pernah habis, ya. Seperti apa, beras di gandum dibuli-buli, ya tidak pernah habis, ya. Diambil tapi tidak pernah habis. Itulah berkat yang kita terima dari Bapa Yahweh. Ketika sudah mau sedikit, ada lagi, sudah mau sedikit, ada lagi, ya. Itu yang kita terima, Bapak Ibu. Perubahan nama seperti itu merupakan deklarasi misi hidup yang baru, ya. Perubahan nama itu dari nama Yakub menjadi Israel seperti deklarasi misi hidup yang baru, ya. Jadi kalau kita sudah hidup baru, Bapak Ibu, itu berarti kita pelihara hidup kita yang baru. Kita bisa lihat Yakub, dia mendapat identitas baru. Identitas baru itu berarti hidup yang baru. Hidup yang baru berarti ada misi baru yang Tuhan mau berikan untuk kita.
Jangan pikir ketika kita sudah dibaptis, kita sudah merayakan 7 hari perayaan, kita ikut sahabat, terus kita diam-diam saja. Tidak bisa. Bapak Yahweh pasti taruh misi untuk kita. Ya. Nah, Israel bukan hanya berarti kemenangan, tapi juga menunjukkan bahwa dia, Yakov, sudah melepaskan cara hidup yang lama. Dia kini berjalan dengan dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan, dari penipu menjadi bapak leluhur bangsa pilihan. Ya, bersyukur ketika kita sudah dipilih oleh Bapak Yahweh. Dari sekian banyak orang, kita di sini yang dipilih. Ya, kita harus bersyukur. Kita dipilih untuk mendapat janji keselamatan. Kita dipilih untuk mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Orang di luar sana mungkin tidak bisa menikmati seperti kita. Yang pasti janji keselamatan itu ada pada kita. Jangan lepas janji keselamatan itu. Anugerah keselamatan itu tetap pertahankan sampai akhir. Nah, apa pesan Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu? Lanjut. Pesan Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan tidak takut bergumul dengan kita, ya. Tuhan tidak menghindari untuk bergumul dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita, ya. Makanya Tuhan tidak menghindari. Kalau tadi malaikat Tuhan dengan Yakov, ya, bisa saja dia mengalahkan Yakov, atau saja dia bisa balik lagi ke Samayim, tinggalkan Yakov. Tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita untuk mendengar apa pergumulan kita, ya, apa bisikan kita. Bisiklah kepada Bapak Yahweh, bisiklah kepada Tuhan, karena Dia juga pasti mendengar setiap pergumulan kita, setiap doa kita, ya. Bahkan ketika kita melawan sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kenapa? Dia ingin membentuk kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, maka kita juga akan dipermuliakan. Tuhan tidak akan melepaskan kita. Nah, yang kedua, perubahan sejati butuh pergumulan. Ya, terkadang Tuhan mengizinkan ada krisis, ada masalah, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita menyadari kita ini manusia, ada keterbatasannya. Kita bukan superpower, ya. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan juga mau bahwa kita benar-benar tergantung kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Ya. Tuhan mau dalam setiap pergumulan kita hanya teriak Tuhan. Karena itu yang bisa menjawab pergumulan kita, bukan kita teriak orang lain. Kalau kita teriak orang lain dalam setiap pergumulan kita, berarti harapan kita bukan kepada Tuhan, tapi harapan kita kepada manusia. Nah, Tuhan mau kita benar-benar tergantung penuh kepada Tuhan, ya. Maka di situ Tuhan melihat kesetiaan kita. Seorang hamba ketika dia setia, tuannya pasti suka atau tidak? Suka kan? Iya, pasti tuannya senang kalau hambanya setia. Kita ini bukan lagi hamba, kita sudah menjadi murid, kita sudah menjadi mempelai. Jadi kalau mempelai itu mempelai yang setia. Kita punya pasangan, kita harus setia. Jangan kita selingkuh, dalam tanda kutip, Bapak Ibu, ya. Jangan kita selingkuh. Maksudnya gini, ketika kita sudah hidup yang benar, jangan lagi kita berbalik kepada hidup yang lama. Itu namanya kita lagi selingkuh tipis-tipis, ya. Tuhan bilang, masih keenakan nih dengan yang lalu-lalu. Nah, di situ Tuhan mau kita benar-benar tergantung kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita juga dipanggil menjadi Israel rohani, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Israel rohani adalah umat yang hidup dari janji Tuhan, ya. Jadi setiap janji Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Kemudian kita dipanggil menjadi Israel rohani karena orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan, ya. Jadi sebenarnya Yakub bukan kalah karena dipukul dari pangkal paha.
tapi dia sama-sama menang di dalam pergumulan dengan Tuhan. Ya, atau bukan Yakub mengalahkan Tuhan atau malaikat, tidak, tapi benar-benar dia di dalam pergumulan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Itu berarti bahwa Yakub di dalam kemenangan, sehingga namanya dirubah menjadi Israel. Nah, kita semua punya masa lalu, Bapak Ibu, ya, tidak bisa dipungkiri. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau saya jujur, ya banyak yang tidak baik. Makanya ketika Tuhan ubahkan, saya mau hidup lebih baik. Dan saya percaya di sini semua juga mau hidupnya lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, karena kenapa? Identitas masa lalu kita banyak hidup dengan dosa. Tuhan ingin memberikan jalan kepada kita menuju kepada identitas sejati, menuju kepada identitas yang baru, yang hidupnya berkenan dan layak di hadapan Bapa Yahweh. Nah, itu berarti kita harus menjaga relasi kita, hubungan baik kita dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tadi dibilang kita hidup tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada manusia. Nah, itu menjadi pilihan pada kita sendiri, Bapak Ibu. Pilihannya, apakah kita masih hidup mau sebagai Yakub yang terus berusaha mengatur semuanya dengan kemampuannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, atau menerima identitas baru sebagai seorang Israel atau Israel yang hidup dari kasih karunia Tuhan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, yang pasti semuanya menghidup sebagai Israel rohani yang hidupnya dalam kasih karunia dan berkemenangan di dalam Tuhan. Sebagai penutup, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ya, 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca secara bersama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi, jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Kita hidup baru, identitas baru, kita punya misi baru yang Tuhan berikan, maka hidup kita layak dan diberkati oleh Bapa Yahweh. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua.